Saudara, lebih lengkap mengenai kasus penculikan WNA dan temuan bagian tubuh di Bali, kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto. Selamat sore Mas Luki. Mas Luki, kalau kita melihat kalau kita melihat dari dua kasus ini, ada penculikan, namun ada pula penemuan bagian tubuh dalam waktu yang bisa dikatakan tidak berselang lama. Apakah ada kemungkinan keterkaitan dari kedua temuan ini? Ya, memang kasus ini menjadi perhatian publik dan kemudian menarik untuk kemudian dianalisis. Yang pertama, tentu ini kita bisa kategorisasi bahwa tidak dilakukan oleh orang-orang yang hanya bersifat random saja, atau kemudian kita bisa kerucutkan bahwa ini dilakukan oleh profesional. Kenapa kemudian saya bisa katakan demikian? Yang pertama, bahwa telah terjadi kronologis yang cukup rapi di sana. Saat kemudian para pelaku berupaya untuk melakukan peminjaman mobil, atau kita kategorisasi sebagai bentuk penyiapan logistik di sana. Terus yang kedua adalah para pelaku melakukan tindakan intimidatif, mulai dari penculikan, terus kemudian mereka melakukan tebusan, sampai kemudian yang paling terakhir adalah tingkat eksekusi. Dari titik inilah kemudian kita bisa lihat runtutan-runtutan yang mengarah terjadinya transnational organized crime. Yang kedua yang bisa kita kategorisasi berikutnya, mutilasi yang dilakukan dalam konteks korban yang berbeda. Jika memang demikian gitu ya, maka ini dilakukan secara defensif dalam arti mereka melakukan pembunuhan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan upaya untuk bisa mengeradiksi barang bukti yang kemudian bisa melekat kepada dirinya dengan melakukan penyebaran, sampai kemudian mereka melakukan tindakan hit and run. Jadi mereka melakukan kalkulasi sejauh mana gitu ya mereka bisa mengaburkan barang bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kemudian mereka ingin melarikan diri, maka tentu upaya untuk bisa menemukan puzzle-puzzle dari tubuh korban ini membutuhkan waktu dari pihak kepolisian setempat. Yang ketiga yang bisa kita kategorisasi bahwa ini mengarah kepada TNOC atau Transnational Organized Crime, ada upaya yang kemudian bersifat instrumental di sana. Jadi ada upaya untuk bisa melakukan tebusan, ada upaya untuk bisa melakukan intimidasi terhadap korban, dan kemudian melakukan upaya-upaya pengawasan yang seharusnya gitu dilakukan oleh orang-orang yang terutama adalah kelompok yang memang mengarah kepada diri korban gitu. Tapi kemudian mereka menjadikan itu sebagai upaya untuk dapat melakukan penculikan. Demikian kurang lebih, Mbak. Mas Luki, jika ada targetnya adalah warga negara asing dan pelakunya atau tersangkanya juga dilakukan warga negara asing, apakah ini memang merupakan bagian dari sindikat internasional terkait dengan kejahatan ini? Ya, tentu jika memang berupaya untuk mengarah kepada adanya sindikat, dibutuhkan kerjasama dengan pihak Interpol, dengan pihak kepolisian sudah melakukan upaya dengan red notice. Tentu ini sudah sinyalemen bahwa sindikat ini memang ada. Saat kemudian kita berbicara mengenai sindikat, maka tentu mereka sudah melakukan kalkulasi mulai dari sejauh mana korban ini didampingi oleh orang-orang terdekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka melakukan upaya untuk bisa memanipulasi identitas di situ, melakukan peminjaman, atau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan pinjaman. Yang kedua ada pihak-pihak yang kemudian melakukan tingkatan untuk bisa mengintimidasi, dalam hal ini melakukan pemerasan, Mbak Cynthia. Jadi saat kemudian mereka membuat video, terus kemudian tentu video ini tidak hanya sekedar video, tapi ada niatan tertentu yang mengarahkan kepada bagaimana keluarga, atau kemudian mohon maaf misalnya bisnis yang dijalankan oleh pihak keluarga yang kita tidak tahu sejauh mana kemudian keterkaitan ini, karena jumlahnya juga cukup fantastis. Terus adalah pihak-pihak yang berperan sebagai eksekutor, karena tentu saat kemudian mereka melakukan mutilasi itu tidak hanya orang-orang yang bersifat sederhana gitu ya, atau kemudian tidak dibutuhkan alat-alat yang cukup mumpuni, dan sebaran dari bagian tubuh korban itu dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya memang sulit untuk kemudian diketemukan, sampai kemudian ada di muara dari sungai tersebut yang kemudian baru kemudian bisa diidentifikasi telah terjadinya tindakan pembunuhan. Tiga aspek ini yang bisa mengidentifikasi sejauh mana kemudian sindikat itu berada, dan seringkali bahkan dalam konteks kejahatan transnasional tujuan utamanya memang bukan kemudian hanya sekedar melakukan pembunuhan, tapi ada tindakan instrumental untuk bisa melakukan penebusan-penebusan yang berpengaruh kepada sejauh mana tingkat bisnis yang kemudian terrepresentasikan dari diri korban. Oke, Mas Luki, jika Anda tadi menyebutkan ada tiga aspek, namun lokasi yang dilakukan sebagai tempat terjadinya tindak kejahatan di Bali yang merupakan salah satu destinasi wisata bisa dikatakan merupakan skala internasional. Dilihat di sini, apakah memang standar keamanan di daerah wisata Bali yang memang perlu ditingkatkan lagi, atau sebenarnya ada indikator tertentu yang menjadikan Bali sebagai lokasi bisa dikatakan tanda kutip lokasi yang mudah untuk melakukan tindak pidana skala internasional?
Ya, sebelum kita mengarah ke sana mungkin kita perlu tahu juga bahwa aktivitas yang dilakukan oleh korban ataupun dalam hal ini pelaku mengarah kepada tindakan yang bersifat rekreasional di sana. Jadi mereka berupaya untuk mencarikan entertain. Nah, di titik inilah kemudian pengawasan terhadap diri korban itu menjadi lemah. Saat kemudian menjadi lemah, maka tujuan utama yang bisa dilakukan adalah saat dia melakukan wisata dalam hal ini apa namanya? Mungkin keberadaan Bali adalah titik di mana korban tidak memiliki pengawasan yang cukup kuat. Yang kedua adalah motivasi dilandasi oleh kemudian tertrigger oleh para pelaku karena memang dirasa bahwa saat kemudian capable guardian ini menjadi melemah, maka di titik inilah kerentanan terhadap diri korban. Nah, saat kemudian kita berbicara sejauh mana kerentanan yang kemudian melekat, tentu pihak kepolisian sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun memang titik-titik seperti safe house yang menjadi tempat penculikan dari korban itu tidak dipenuhi atau kemudian tidak memenuhi kriteria-kriteria sejauh mana tingkat penyewaannya atau CCTV yang berada itu memenuhi kaidah-kaidah pengamanan. Yang kedua, tentu pihak kepolisian juga sudah bergerak cepat, namun pihak-pihak yang kemudian menjadi pelaku sudah lebih cepat lagi karena saat kemudian mereka melakukan mutilasi dan menyebar diri korban, mereka sudah berpencar gitu. Ada 4 orang yang kemudian kita sinyalemen sudah melakukan apa namanya perjalanan ke luar negeri atau kemudian ada 2 pihak lainnya yang kemudian masih berada di Indonesia. Tentu ini adalah upaya untuk memecah konsentrasi dari pihak kepolisian agar mereka tidak kemudian merujuk kepada diri pelaku yang atau kemudian sindikat yang sama. Yang Oke. kedua yang bisa kita kategorisasi berikutnya adalah ini upaya untuk kemudian yang kita kenal sebagai upaya eksploitasi yurisdiksi di sini, Mbak. Jadi keberadaan mereka, kenapa mereka tidak melakukan ini di negaranya sendiri atau seperti itu ya? Karena tentu orang-orang yang sudah memiliki kategorisasi atau identitas yang kemudian teratribusi kepada sindikat, mereka akan lebih mudah dikenali daripada mereka melakukan ini di negara lain. Kurang lebih demikian. Kalau sudah ada permintaan imbalan dalam kasus ini, apakah sebenarnya pihak kepolisian bisa menelusuri dari hal itu? Hal-hal apa saja, apa saja yang bisa dikatakan untuk mempermudah menangkap dari para pelaku ini? Ya, yang pertama tentu melakukan identifikasi identitas ya, mulai dari apa namanya pintu masuk ya, kita custom dalam hal ini adalah ke bandara gitu, kemudian identitas apa saja yang digunakan. Bisa jadi apakah mereka menggunakan satu identitas saja atau kemudian menggunakan beberapa identitas untuk bisa melakukan aksinya secara lebih rapi lagi. Yang kedua adalah saat kemudian melakukan pemetaan mobilitas. Jadi saat kemudian kita kenal sebagai spatial crime investigation, maka tentu aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dugaan saya tidak cukup luas seperti itu. Jadi ada beberapa titik-titik saja yang kita bisa fokuskan untuk bisa mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan pihak lainnya untuk mendukung tindakan tersebut. Yang ketiga, tentu kejahatan ini memang bersifat transnasional. Jadi dibutuhkan kerjasama dari pihak kepolisian, tidak hanya kepolisian Indonesia, tapi kemudian dari pihak Interpol untuk bisa kan red notice sejauh mana keberadaan dari korban, Baik. keberadaan dari pelaku, dan kemudian apakah mereka sudah melakukan perjalanan ke negaranya lainnya atau kemudian sudah melakukan perjalanan transit. Biasanya mereka akan melakukan transit agar kemudian mereka tidak bisa ditemu kenali sebagai sindikat yang memang cukup rapi dalam melakukan kejahatan. Baik, tentunya kita masih akan menunggu pernyataan dan juga hasil penelusuran terkini dari pihak kepolisian. Terima kasih Mas Luki Nurhadianto, kriminolog dari Universitas Budi Luhur, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.